secara pribadi ada masalah apapun, masalah soal percintaan, soal masalah ini, soal masalah itu. Semua persoalan dia tidak mau menceritakan dan ia lebih memilih untuk mengcover masalah tersebut, memendam perasaan tersebut dengan cara menutup mata lebih lama. Ya, jadi kalau mata itu nutup lebih lama itu menandakan bahwa kalau kan bukan dua-duanya ya. Memes bicara kalau aku kan bukan dua-duanya ya. Ekspresi wajah bibir naik satu. Set. Gue seksi enggak, tinggi semampai juga enggak. Terus ngomongnya tinggal semampai juga enggak. Ngomong lagi sekali lagi bibirnya dimencongin. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngomong tiba-tiba naik sebelah sedikit, nah itu berarti Kalau misalnya udah nemu, aku ya udah kan nggak usah ngomong. Nah, sekarang nemu gak? Belum. senyumannya itu penuh arti. Kamu udah tahu kan senyum kalau lagi ngelihat tiba-tiba diredupkan. Itu ada artinya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang aku menganalisa psikologisnya Bang Billy pada saat diwawancara sama Memes. Karena kan udah sering tuh aku menganalisa Memes ya beberapa kali. Nah, ini aku menarik nih untuk kepribadian Bang Billy. Walaupun aku tahu kepribadiannya Bang Billy, tapi ini menarik untuk diulas karena banyak sekali pembelajaran-pembelajaran di sini loh dari statement-statement Bang Billy. Stay tune. Tapi sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu. Kita masuk ke ekspresi pertama. Jadi guys, aku ngambil dari kontennya Memes Prameswari ya. Di sini Memes wawancara dan judulnya adalah lebih dekat dengan Bang Billy Syahputra. Cie, lebih dekat dengan Bang Billy Syahputra. Yes, di sini menarik banget ya. Memes ini guys smart. Jadi dia bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak kepikiran dari orang lain untuk menganalisa, untuk bertanya masalah ini. Tapi analisanya di aku. Sorry ya Mes, aku analisa di sini dan bicara mengenai Bang Billy. Pertama, pertanyaannya. Ya, memang dari dulu cita-citaku pengen jadi tentara karena Pertama adalah pertanyaannya cita-cita ya di sini ya. Cita-citanya Bang Billy sebenarnya apa sih? Nah, Bang Billy mengatakan dari dulu tuh cita-citanya pengen jadi tentara. Pada saat bicara mengenai cita-cita ingin menjadi tentara, ini nunduk ya. Jadi di sini cita-citanya yang belum tercapai oleh Bang Billy, yang mungkin itu harapan mimpinya tapi belum tercapai nih, karena jalurnya akhirnya Bang Billy itu menjadi seorang komedian host gitu kan, entertainment lah gitu. Tapi sebenarnya di dalam hatinya ia berkeinginan menjadi seorang tentara nih gitu. Pada saat bicara di sini di 1.35 itu nunduk teman-teman. Jadi kalau nunduk itu tuh ada pengalaman, ada rasa kesedihan yang dirasakan karena belum tercapai cita-citanya tersebut. Ya namanya mimpi belum tercapai pasti akan ada rasa namanya kok belum tercapai ya, belum terrealisasi. Nah sebenarnya Bang Billy itu kenapa ingin menjadi tentara? Tadi kan ada, ternyata jawabannya adalah sebagai berikut. pengen mengabdi bangsa dan negara. Ternyata ia ingin mengabdi bangsa dan negara. Tuh. Pada saat ngomong ingin mengabdi kepada bangsa dan negara 1.36 kepalanya langsung naikkan seperti ini. Keren kan? Nggak nyangka kan Bang Billy kan? Coba deh di antara orang-orang yang sibuk mungkin berpikir tentang masalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, bekerja dan lain-lain, bahwa Bang Billy ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Nggak nyangka kan? Tuh, maka saya bilangin dari di promo di Instagram aku, Poppy Amalia, aku mengatakan bahwa ada hal yang belum keungkap menarik dari Bang Billy. Siapa yang tahu, siapa yang sangka Bang Billy punya keinginan untuk mengabdi untuk nusa dan negara. Nah terus Memes langsung ngomong wow. Kayak excited, kayak yang nggak nyangka gitu loh. Tuh Memes ekspresinya gitu tuh di 139, nggak nyangka gitu loh. Jadi membuat Memes ngelihatnya menarik nih pemikirannya gitu loh. Terus juga basic aku kan memang keras. Basic aku kan keras ya. Jadi pas saat ngomong keras itu sempat tangannya seperti ini menganalisa ya atas statementnya tersebut. Kamu bisa ngeliat di 1.53 sampai 54 ya. Jadi menganalisa kalimatnya sendiri
basicnya keras. Kenapa basicnya keras? Tapi itu kita ngeliat dari masa lalu, kamu lihat dari konten aku deh pas aku ngobrol sama Bang Billy tentang masa kecilnya. Bang Billy tuh masa kecilnya bukan kayak anak pada umumnya yang happy-happy aja, enggak. Jadi kehidupannya itu sangat-sangat membentuk kepribadian seperti saat ini dan pekerja keras banget. Jadi dibentuk oleh keluarga yang awalnya sederhana, kemudian merangkak maju dan ia harus survive dengan keadaannya sendiri. Itu sangat luar biasa ya. Anak kecil itu ikutan ayahnya untuk jualan gitu loh. Bang Billy ini sangat luar biasa dan tidak malu untuk menceritakan masa lalunya gitu loh. Tidur rame-rame dengan almarhum Olga juga pada waktu itu, satu keluarga rame-rame, mereka tinggal di rumah yang sepetak gitu kan, tapi ya menceritakan pengalamannya. Tadi pengalaman hidup masa kecilnya itu luar biasa keras, jadi itu membentuk dirinya, kepribadiannya menjadi suka dengan hal-hal yang kedisiplinan, melatih ya. Jadi tentara adalah pilihannya pada waktu ingin menjadi apa kelak dewasa gitu loh. Bapak polisi udah baik banget sama aku. Bang Billy siap Bapak Komandan. Aku tuh paling suka ditilang sama Bapak polisi. Sumpah teman-teman. Ternyata Billy Syahputra suka ditilang. Tadi aku bilang kan, Bang Billy di satu sisi ada A, satu sisi ada agak-agak B. Kenapa? Dia suka ditilang guys. Jadi pada saat ditilang, apa yang dirasakan pada saat ditilang? Nah kita lihat nih, apa yang dirasakan sama Bang Billy pada saat tertilang. Aku kalau ada polisi, ini sengaja nih. Wah, kita tangkapinnya, tangkap gitu. Pas lagi ceritain tuh kondisinya 3.58 tuh bahagia banget wajahnya. Sambil menganalisa 3.58, kamu lihat ya, sambil menganalisa. Kita tilang aja. Tatapannya matanya ke depan dan ada kerutan di pinggir mata, wajahnya full smile, jadi itu menggambarkan happiness ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang menarik buat Bang Billy dan dia suka banget berada di posisi itu. Senang banget pada saat bisa bicara dengan Pak Polisi. Karena ya tadi Pak Polisi kan kenal sama Bang Billy, siapa sih yang kenal Bang Billy? Nah mereka tuh punya hubungan yang dekat dan tadi ya Bang Billy kayaknya menyukai, saya lihat ya TNI, polisi, dia menyukai sesuatu yang berbau dengan kedisiplinan militer. Jadi suka, mungkin merasa secure berada di para penjaga keamanan negeri ya. Jadi merasa secure di situ. Menurut aku sih. Pengen ya bersosialisasi sama Bapak polisi di jalan, karena kan kalau di jalan kita kenapa-napa kalau bukan Bapak polisi yang ngebantu kita, nolong kita, siapa lagi? Nah, terus Bang Billy juga menarik juga ya. Jadi senang dekat dengan polisi itu karena Pak Polisi inilah yang membantu kita rakyat. Tuh kan lucu ya Bang Billy ya. Dia sayang sama TNI, dia sayang sama polisi gitu loh. Kenapa? Tahu bahwa nih saya merasa aman begitu dekat sama mereka. Wah. Pak Polri. Sama Bapak Panglima pasti seneng nih dengarnya. Lebih dekat sama bapak atau sama ibu? Dua-duanya. Nah, pada saat dia menjawab, dua-duanya matanya lirik ke kiri. Datanya itu adalah data yang akurasi dan tidak ada jeda sama sekali. Di 5.47, jadi kalau orang ngelihat mata sebelah kiri itu mengambil data dari otak sebelah kiri dan itu adalah fakta. Jadi Billy itu punya kedekatan sama mereka berdua, ayah dan ibunya gitu. Bagus ya, tidak ada memilih, artinya benar-benar sayang full keduanya. Dua-duanya. Tapi lebih sering curhat kemana? Kalau aku sih curhat nggak pernah curhat sama. Nah ini menarik juga nih, pada saat kamu sering curhat kemana? Aku nggak pernah curhat. Pada saat ngomong nggak pernah curhat, dia juga ngomongnya direct, tidak ada namanya ditahan, langsung straight to the point gitu loh. Nah ini artinya pengalaman selama ini memang nggak suka cerita sama siapa-siapa, bukan nggak suka, mungkin kita lihat ya alasannya apa. Secara pribadi ada masalah apapun, masalah soal percintaan, soal masalah ini, soal masalah itu. Pada saat ada masalah apapun, masalah ini, masalah itu, 6.21 Bang Billy nutup mata lebih lama daripada sebelumnya. Jadi di sini semua persoalan dia tidak mau menceritakan dan dia lebih memilih untuk mengcover masalah tersebut, memendam perasaan tersebut dengan cara nutup mata lebih lama. Ya, jadi kalau mata itu nutup lebih lama itu menandakan bahwa ia tidak mau menyalurkan informasi tersebut kepada otak untuk otak bereaksi gitu loh dari perasaannya. Jadi itu adalah cover ya yang dilakukan pada saat orang nutup mata lebih lama. Bisa juga tidak sanggup melihat kenyataan yang ada. Jadi lebih bagus udah deh nggak usah cerita sama mereka gitu loh. Bukan karena nggak respect, bukan karena apa, karena mungkin tidak mau menyusahkan orang tua. Lebih tepatnya tuh lebih diem aja. Dan lebih diem aja. Pada saat ngomong lebih diem aja, tangannya seperti ini di 6.24 sampai 25 ya. Jadi di sini adalah menganalisa. Dia menganalisa diri sendiri. Misalnya ngeliat dari jauh, ini kenapa bisa kayak gini gitu, cerita nggak? Mengkonsumsi narkoba, ya udah santai aja. Tiba-tiba bapak nelfon, Bil, itu gimana? Benar. Terus
Aku bilang, masa bapak percaya? Oh iya, kalau bapak mah percaya sama Billy, aku gitu. Jadi kalau misalnya ada persoalan sampai ada pemberitaan, biasanya orang tua tuh tahu dari media ya. Nah pada saat ada informasi dari media, maka bapaknya nanya, Bill apakah benar nih misalnya seperti ini, maka Billy akan ngomong, masa percaya sih sama media? Dan bapaknya bilang, oh iya ya. Jadi bapaknya dan keluarga lebih percaya sama ucapannya Billy. Nah itu bagus sih, artinya mengkonfirmasi langsung ke yang bersangkutan gitu, dan mempercayai anaknya dengan baik. Gitu loh. That's good. Itu sih, trust di keluarga itu emang penting banget. Ini kata Memes tadi bahwa kepercayaan dalam keluarga itu penting banget gitu lah. Memes jawab ngangguk-ngangguk. Trust di keluarga it's important. Sesuai kebutuhan sih. Gimana? Maksudnya barang branded ada alasan, nggak branded ada alasan. Ketika aku beli barang branded itu suatu kebutuhan aku di dunia entertainment. Pilih barang branded atau barang nggak branded? Bang Billy tuh jawabnya tergantung kebutuhan. Nah ini aku suka nih. Jadi dia nggak terlalu branded segala sesuatunya, tapi tergantung kebutuhan. Kalau emang dia perlu untuk keperluan syuting, untuk keperluan ya pekerjaannya, ya memakai branded. Nah, Pak Billy ngejelasin tangannya seperti ini menandakan bahwa penekanan dan menjelaskan satu persatu gitu loh di menit 7.58 ya. Jadi di sini Bang Billy ini bukan orang yang branded yang tergila-gila merek segala sesuatu, tidak. Dia melihat kenyamanan, tapi juga ia melihat bahwa ada kepentingan tertentu harus memakai branded untuk pekerjaannya. Menarik ya? Lebih suka cewek yang seksi atau yang tinggi semampai? Kalau kan bukan dua-duanya ya. Nah, terus pas lagi pertanyaannya nih, menarik nih. Pertanyaannya, lebih suka cewek yang seksi apa tinggi semampai? Memes bicara, kalau aku kan bukan dua-duanya ya. Ekspresi wajah bibir naik satu. Set ke atas ya di 8.34 menandakan bahwa kontem. Jadi kontem itu apa ya? Melecehkan gitu loh, gitu loh. Maksudnya udahlah bukan aku gitu loh. Artinya bukan melecehkan orang tersebut, mungkin diri sendiri, atau ya udah deh aku tuh bukan part bagian dari yang cewek seksi atau yang tinggi semampai gitu loh. Jadi iya tidak. Nah, di situ kelihatan banget bibirnya jadi 8.34, itu lucu banget ya. Jadi menilai udah aku kan bukan bagian dari itu. Nah, sambil ngeliat handphonenya. Ada perasaan di sini ya bukan bagiannya gitu. Itu ngerti gak sih? Karena nggak seksi, nggak tinggi juga, nggak semampai juga gitu. Gue seksi enggak, tinggi semampai juga enggak. Ngomongnya tinggi semampai juga enggak. Ngomong lagi sekali lagi bibirnya dimencongin. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngomong tiba-tiba naik sebelah sedikit, nah itu berarti kontem kamu. Di 8.36. Seksi itu kan tergantung orang menilainya. Nah, terus Bang Billy jawabnya, seksi tergantung orang menilainya. Ia tidak melihat dari segi harfiah fisik, tapi dari segi perspektif. Wahai yang Orang menilai kamu nggak seksi, menurut aku bisa jadi seksi. Tuh, orang-orang menilai kamu nggak seksi, tapi menurut aku bisa seksi. Ayo, kalau kayak gitu gimana? Menarik kan pemikirannya? Sex appeal itu kan nggak bisa menilai dari bodinya, kan bisa dari tatapan matanya, seksi banget mata gua, wah bibirnya sensual banget, gitu kan gitu ya. Kalau cowok gitu yang Iya. Terus akhirnya Billy ngomong, bisa aja kan dari pemikirannya hingga keluar dari gerakan tubuhnya atau ekspresinya, body language-nya. Memang langsung, oh gitu ya kalau cowok ya. Lokal. Yakin. Pas kebetulan aja, tapi aku suka lokal. Oke. Kalau aku nanya kamu jawabnya apa? Aku kan 25 Agustus nih. Dulu pas aku umur 20 tahun, aku bilang 25 aku mau nikah gitu. Tapi emang belum ada jodohnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku udah ada jodohnya, udah ada cowok yang mau bertanggung jawab, yang cocok lah, ya udah ngapain lama-lama gitu. Ngapain? Nah, terus Memes ngomong nih, kalau kamu gimana nih cowok? Kalau Billy kan lebih suka yang lokal nih, gitu kan. Kode banget ya, Bill. Nah, terus kemudian si Memes tuh ngomong, kalau aku memang kalau udah ada dulu tuh pengen nikah, tapi udah ada jodohnya. Kalau sekarang ini kalau ada yang cocok tuh Billy langsung tangannya begitu. Yes. Ini artinya apa? Keperkasaan laki-laki. Body language ya, nggak ngejawab ya. Artinya I'm ready gitu loh. Kalau memang jodoh ya guys. Kalau bentuk jodoh ya nggak jodoh gitu. Memang tipe orang yang kayaknya udah umur sini gue males deh kalau misalnya pacaran lama-lama gitu. Kamu mau nikah? Berarti kapan? Kalau misalnya udah nemu, aku ya udah kan nggak usah lama-lama. Sekarang nemu nggak? Belum. First tanyain, aku sekarang udah tipe
usia yang kalau nikah nggak mau, kalau pacaran tuh nggak mau lama-lama langsung nikah gitu kan. Sekarang udah nemuin belum? Belum. Jawab, terus senyum. 11.43. Senyumannya itu penuh arti. Kamu udah tahu kan senyum kalau lagi ngelihat tiba-tiba diredupkan. Itu ada artinya, guys. Kenapa gitu? Apa-apa senyum doang. Terus Billy langsung senyum-senyum dan ketawa-ketawa dengan penuh arti juga. Cariin dong Kabil. Siapa carinya? Iya. Boleh lah. Kan Kabil banyak temennya. Cariin dong. Ya, nanti aku cariin ya. Ambil nunduk lihat ke bawah. Sedih bikinnya Billy ini. Kenapa gitu? Sambil ngamuk-ngamuk. Kenapa? Terus senyum-senyum. Oke, demikian guys ya, karena udah azan aku harus close untuk syuting hari ini dan semoga berguna. Kita bisa melihat kepribadian seseorang itu tidak seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang, karena kamu harus menggali lebih lanjut lagi. Hati-hati dengan statement-statement orang lain terus kamu langsung ambil gitu aja tanpa kamu memahami lebih dalam. Oleh sebab itu, supaya bisa memahami orang lebih dalam lagi, silahkan kamu mempelajari micro expression di www.psikodinamika.org agar tidak salah dalam menganalisa ekspresi dan pemikiran orang tersebut. Jangan asal-asal pada saat kamu lihat infotainment berita tanpa kamu mengecek keakurasian kepada yang bersangkutan atau dengan ilmu yang khusus ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sadarkah Anda keakurasian kalimat manusia itu cuma 10%. Sisanya 90% adalah ekspresi wajah, kemudian body language, baru kata-kata. Berarti kalau orang bicara atau kawan Anda bicara, perlu Anda perhatikan adalah ekspresi wajahnya dibanding dengan kalimatnya. Karena kalimat manusia cenderung untuk menyenangkan orang lain, sehingga perasaannya ditutupi dan juga apa yang dipikirannya. Oleh sebab itu, sebagai seorang penjual, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, siapapun juga penting untuk mempelajari ekspresi wajah manusia. Maka pembahasan kita fokus kepada micro expression.